Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Filsafat Pendidikan Matematika. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang bagaimana filsafat matematika berpengaruh bagi pendidikan, terutama dalam pembelajaran matematika. Pada pertemuan sebelumnya sudah memberikan pengantar tentang bagaimana hubungan antara filsafat matematika dan pendidikan atau pembelajaran matematika. Filsafat matematika berfungsi untuk menanyakan apa itu matematika, apa hakikat dari matematika, bagaimana matematika itu bisa diakses kebenarannya. Kebenaran matematika itu seperti apa? Apakah absolut ataukah bisa direvisi dan sebagainya, sudah kita bahas sebelumnya. Nah, sedangkan pembelajaran matematika lebih kepada mengapa, pertanyaan tentang mengapa matematika diajarkan dan bagaimana mengajarkan matematika, sehingga nanti akan berkaitan dengan tujuan pembelajaran matematika itu apa, makna pembelajaran matematika itu apa, serta bagaimana hubungan matematika dan masyarakat. Oke. Dan Radford menganggap bahwa filsafat matematika dengan berbagai alirannya itu merupakan suatu ideologi. Kenapa disebut ideologi? Karena filsafat matematika menawarkan sistem nilai tentang matematika, menawarkan tentang bagaimana memandang atau perspektif terhadap matematika itu. Oke. Terus bagaimana untuk mendapatkan kebenaran matematika itu. Oke. Atau kalau kata kerennya ya, filsafat matematika itu menawarkan sisi etis dan epistemologis, ontologis dari matematika. Nah, sebagai ideologi dia tentunya akan berpengaruh terhadap guru ya, yang akan mempercayai ideologi itu, dan juga berpengaruh pada membuat keputusan atau kebijakan pendidikan, dalam hal ini pemerintah. Oleh karena itu ada dua ideologi yang akan kita bahas, ideologi secara personal dan ideologi secara publik. Ideologi secara personal di sini artinya bahwa filsafat matematika dengan berbagai aliran itu akan dipercayai oleh guru dalam pembelajaran dan tentu saja berdampak pada cara guru mengajarkan matematika. Sedangkan ideologi secara publik di sini maksudnya bagaimana filsafat matematika sebagai ideologi itu mempengaruhi para pengambil kebijakan, contohnya pemerintah, dalam mendesain dan mengaplikasikan pembelajaran matematika baik dari perencanaan kurikulum sampai ke evaluasi. Oke. Nah, ada dua ahli filsafat pendidikan matematika di sini yang berbicara tentang hubungan antara filsafat matematika dan pembelajaran matematika ini, yaitu Blair dan Ernest. Menurut Blair, dari aliran-aliran filsafat matematika itu yang nantinya akan dipercayai oleh guru ya, berdampak pada bagaimana guru mengajarkan matematika. Contoh di sini saat formalisme dipercayai oleh seorang guru, ya, maka guru itu akan memandang matematika tidak beda dengan permainan seperti catur, permainan seperti PUBG dan sebagainya itu, maka pembelajaran matematika pun tidak berbeda dengan mengajarkan permainan itu, ya, dan seterusnya. Untuk hari ini kita fokus pada intuisionisme dan formalisme saja, bagaimana dua aliran tersebut berpengaruh pada pembelajaran matematika, sedangkan platonisme, logisisme, konstruktivisme, dan valibilis akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, kita masuk ke pembelajaran ala intuisionis. Intuisionis memandang matematika sebagai suatu aktivitas menalar, aktivitas
mental bebas. Oke. Sehingga dengan aktivitas ini, matematikawan bisa memproduksi objek-objek matematika baru, berpikir mendalam tentang matematika, sehingga menghasilkan objek-objek baru matematika, mengkonstruksi matematika melalui pemikiran-pemikiran yang mendalam. Nah, dari sini maka pembelajaran matematika ya, itu dipahami, dimaknai sebagai suatu proses mencipta, sebagaimana seni mencipta dengan mempertimbangkan estetika atau keindahan. Dan dari situ pembelajaran matematika tentu bertujuan untuk bagaimana siswa bisa mengapresiasi keindahan matematika. Pertanyaannya, matematika itu, keindahan matematika itu seperti apa? Nah, menurut intuisionis, keindahan matematika itu berasal dari pembuktian, ya. Nah, pembuktian yang elegan, yang kokoh, yang kuat, ya, masuk akal, sehingga siswa bisa memahami, memaknai sense of mathematics di sini dengan cara menunjukkan kemampuannya menganalisis matematika secara kritis, ya, menemukan permasalahan, menganalisis sehingga bisa menghasilkan penciptaan bukti atau proof. Selain itu, siswa juga diberi kesempatan untuk menciptakan pembuktiannya sendiri, ya, dan juga berkomunikasi dengan guru dan sesama temannya untuk membandingkan pembuktian yang mana yang lebih baik. Oke. Nah, dari sini pembelajaran matematika menempatkan siswa sebagai subjek yang mencipta, atau kata Brouwer sebagai salah satu pionir dari intuisionisme, menjadi creating subject, ya, yaitu insan yang mencipta objek matematika dengan penalaran kritisnya, bukan hanya yang membeo saja, tidak, bukan hanya yang hanya tahu aturan matematika ada, itu enggak, tapi justru bisa membuat objek penemuan baru matematika dengan pembuktian-pembuktian yang kuat. Nah, contoh dalam pembelajaran matematika ala intuisionisme ini yaitu pembelajaran tentang teorema Pythagoras. Maka pembelajaran ini tidak hanya akan mengajarkan apa itu teorema Pythagoras, bagaimana cara mengoperasikannya, enggak, tapi juga akan mengajak siswa untuk bagaimana membuktikan teorema Pythagoras itu. Bahkan mengajak siswa untuk bisa mencari pembuktian teorema Pythagoras yang baru, ya, membuktikan teorema Pythagoras dengan pembuktian yang lebih kuat. Mengingat teorema Pythagoras di sini bisa dibuktikan dengan berbagai cara, itu ada 300-an lebih cara. Nah, yang bisa Anda lihat namanya contoh di sini. Video ini akan menunjukkan tentang bagaimana Pythagoras itu juga Pythagoras, a Greek philosopher and mathematician in the 6th century BC, but it was known more than 1,000 years earlier. A Babylonian tablet from around 1800 BC lists 15 sets of numbers that satisfy the theorem. Some historians speculate that ancient Egyptian surveyors used one such set of numbers, 3, 4, 5, to make square corners. The theory is that surveyors could stretch a knotted rope with 12 equal segments to form a triangle with sides of length 3, 4, and 5. According to the converse of the Pythagorean theorem, that has to make a right triangle, and therefore a square corner. And the earliest known Indian mathematical texts, written between 800 and 600 BC, state that a rope stretched across the diagonal of a square produces a square twice as large as the original one. That relationship can be derived from the Pythagorean theorem. But how do we know that the theorem is true for every right triangle on a flat surface, not just the ones these mathematicians and surveyors knew about?
Because we can prove it. Proofs use existing mathematical rules and logic to demonstrate that a theorem must hold true all the time. One classic proof, often attributed to Pythagoras himself, uses a strategy called proof by rearrangement. Take 4 identical right triangles with side lengths A and B and hypotenuse length C. Arrange them so that their hypotenuses form a tilted square. The area of that square is C squared. Now rearrange the triangles into 2 rectangles, leaving smaller squares on either side. The areas of those squares are A squared and B squared. Here's the key. The total area of the figure didn't change, and the areas of the triangles didn't change. So the empty space in one, C squared, must be equal to the empty space in the other, A squared plus B squared. Another proof comes from a fellow Greek mathematician, Euclid, and was also stumbled upon almost 2,000 years later by 12-year-old Einstein. This proof divides one right triangle into 2 others and uses the principle that if the corresponding angles of 2 triangles are the same, the ratio of their sides is the same too. So for these 3 similar triangles, you can write these expressions for their sides. Next, rearrange the terms. And finally, add the 2 equations together and simplify to get AB squared plus AC squared equals BC squared, or A squared plus B squared equals C squared. Here's one that uses tessellation, a repeating geometric pattern, for a more visual proof. Can you see how it works? Pause the video if you'd like some time to think about it. Here's the answer. The dark gray square is A squared, and the light gray one is B squared. The one outlined in blue is C squared. Each blue outlined square contains the pieces of exactly 1 dark and 1 light gray square, proving the Pythagorean theorem again. And if you'd really like to convince yourself, you could build a turntable with 3 square boxes of equal depth connected to each other around a right triangle. If you fill the largest square with water and spin the turntable, the water from the large square will perfectly fill the 2 smaller ones. The Pythagorean theorem has more than 350 proofs, and counting, ranging from brilliant to obscure. Can you add your own to the mix? Ya, oke. Nah, tadi contoh bagaimana Pythagoras itu pembuktiannya itu banyak sekali. Nah, pembelajaran ala intuisionis itu diajak untuk bisa memberikan pembuktian terhadap teorema-teorema atau rumus-rumus yang ada. Bahkan bisa menciptakan objek-objek matematika yang baru. Oke, karena dalam sejarah matematika juga terus berkembang, ya. Nanti akan Anda pelajari lebih jauh lagi di sejarah matematika semester depan kayaknya. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran matematika ala formalis, ya. Formalis menganggap bahwa matematika adalah permainan, tidak beda dengan permainan catur dan sebagainya. Yang penting matematika berisi tentang sebagaimana permainan, berisi tentang aturan-aturan yang harus digunakan dan dipatuhi, serta seperangkat prosedur yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu permainan. Oke. Nah, dari pemaknaan ini, maka pembelajaran matematika akan mengajak siswa untuk menyelesaikan permainan dengan mengikuti aturan dan prosedur tertentu. Ya. Dan yang kedua, selain pembelajaran matematika itu mengajak siswa untuk menyelesaikan dengan aturan dan prosedur tertentu suatu kasus, ya, juga pembelajaran ini mengajak siswa untuk menemukan struktur matematika pada permainan-permainan. Ya, contoh yang pertama,
guru, nah ini yang biasa terjadi di Indonesia ya, guru menerangkan teorema Pythagoras dengan rumus-rumusnya, cara-caranya ya. Kemudian guru memberikan soal kasus Pythagoras untuk diselesaikan. Diketahui alasnya segini, tingginya segini, diagonalnya berapa, atau diketahui diagonalnya segini, alasnya segini, tingginya berapa. Nah, itu yang biasa terjadi di Indonesia. Tetapi contoh kedua, ya, ini jarang terjadi di Indonesia. Ya, formalis di Indonesia lebih condong ke contoh yang pertama. Kalau contoh yang kedua, pembelajaran tentang bilangan kuadrat, itu mengajak siswa untuk menemukan struktur matematika pada papan catur, ya, atau pembelajaran tentang sudut, akan mengajak umpamanya anak untuk bermain game Battleship umpamanya ya. Di game Battleship itu untuk mengukur bagaimana sudut penembakan itu, sudut tembak itu bisa mempengaruhi parah atau tidaknya kerusakan yang dialami oleh kapal lawan ya. Bagi anak-anak yang senang game ini ya, itu bisa menemukan bagaimana struktur matematika yang ada pada game Battleship gitu. Oke. Nah, ini contoh yang kedua. Ini papan caturnya ya. Kita cari dulu yang 1x1 teman-teman. Teman-teman perhatikan ini ya, tanda merah ini ya. Kotak-kotak tanda merah. Di sini ukuran 1x1-nya ini teman-teman, ini 8 ya. Ya, A, B, C, D, E, F, G, H itu 8 ya. Kemudian yang ke atas begini 8. Jadi 1x1 ini teman-teman 8x8. Nah, 8x8 itu 8 pangkat 2. 8 pangkat 2 itu adalah 64 ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya kita tinjau lagi yang 2x2-nya teman-teman. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian yang ke atas ya. Nah, untuk menghitung ke atas ini teman-teman, yang 2x2 pada kiri ini, sebelah kiri bawah ini teman-teman, itu kita sudah hitung 1 ya. Jadi saya sudah hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini 2x2 teman-teman, 7x7. Ternyata 7x7 itu sama saja dengan 7 pangkat 2. 7 pangkat 2 itu 49 teman-teman. Nah, kemudian kita coba lagi dengan 3x3-nya ya teman-teman. Nah, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini ada 6. Kemudian yang ke atasnya lagi teman-teman. Yang kiri bawahnya ini teman-teman, saya sudah hitung 1 ya untuk 3x3-nya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini 3x3, 6x6 atau 6 pangkat 2 ini sama dengan 36. Nah, ini teman-teman, ini akan begitu terus ya, berpola, ada pola. Ini yang saya katakan ada pola ya, ada pola di papan catur di sini, yaitu 8 pangkat 2, 7 pangkat 2, 6 pangkat 2 dan seterusnya teman-teman. Untuk 4x4 itu 5x5. 5 pangkat 2 sama dengan 25, 5x5-nya adalah 4x4, yaitu 4 pangkat 2 atau sama dengan 16, sedangkan 6x6-nya adalah 3x3, yaitu 3 pangkat 2, nah 3 pangkat 2 itu 9, sedangkan untuk ukuran 7x7-nya itu 2x2, ya ini 2 pangkat 2 atau 4 ya, sedangkan ukuran 8x8-nya teman-teman itu 1x1, nah 1 pangkat 2, 1. Nah, ini polanya teman-teman yang di papan catur ya. Papan catur ini memiliki pola untuk menghitung banyak perseginya itu adalah 8 pangkat 2, 7 pangkat 2, 6 pangkat 2 sampai 1 pangkat 2 ya. Ini sama dengan teman-teman kalau saya jumlahkan di sini adalah 204 ya teman-teman ya. Jadi papan catur itu teman-teman membentuk pola bilangan kuadrat ya, atau bilangan pangkat 2, bilangan pangkat 2 ya. Dari 1 sampai 8 ya teman-teman. Oke, sekian dan terima kasih. Oke, itu contoh untuk catur. Bagaimana catur bisa dipakai untuk mengajari siswa menemukan struktur. Dalam hal ini adalah bilangan kuadrat. Oke. Saya
Saya kira itu saja penjelasan dari saya. Jadi filsafat matematika sebagai ideologi itu memberikan pengaruh terhadap guru secara individual dalam mengajarkan matematika. Bagi guru yang mempercayai bahwa matematika adalah suatu penalaran, suatu aktivitas mental bebas, maka pembelajaran matematika fokus pada mengajak siswa untuk bisa berpikir secara kritis, ya, memberikan bukti-bukti, memproduksi objek-objek matematika yang baru bahkan, ya, dengan menggunakan nalar kritisnya, menciptakan bukti-bukti yang kuat. Sedangkan bagi guru yang berpandangan bahwa matematika adalah sebuah permainan, maka siswa akan diajak untuk bermain. Dalam hal ini guru memberikan materi, memberikan aturan-aturan, rumus-rumus, ya, cara mengerjakan, kemudian ngasih soal. Selain itu, guru juga bisa mengajak siswa untuk menunjukkan atau mengidentifikasi struktur-struktur matematika yang ada di permainan-permainan yang ada, baik permainan tradisional maupun modern, dari PS5 sampai PS10, ya, nanti cari sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.